Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang hari ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memberi nama file yang benar agar tidak bingung ketika mencarinya. Oke, Pak, kalau pada video yang lalu saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara membuat folder sesuai kategori. Sekarang kita akan memberikan tutorial cara pemberian nama file yang benar agar kita tidak bingung ya, ketika mencarinya. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama seperti biasa, kita buka terlebih dahulu untuk manajemen filenya, karena pada aplikasi manajemen file kita bisa mengatur baik itu folder maupun files yang ada di dalamnya. Kita masuk ke penyimpanan files terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat ya, banyak folder. Ada folder bawaan maupun folder yang sudah kita buat kemarin. Kemarin kita sudah buat. Yang pertama adalah folder gambar dan folder video. Ya. Oke, sekarang kita akan memberikan tutorial bagaimana cara memberi nama file yang benar. Nah, ini penting. Kenapa? Ketika kalian mempunyai file dalam jumlah yang cukup banyak atau bahkan mungkin sangat banyak, kalian akan bingung mencarinya satu persatu, ya. Apalagi kalau kalian lupa nama filenya, itu akan lebih rumit lagi karena kalian tidak bisa menggunakan fitur pencarian karena lupa filenya. Maka di sini kalian harus menuliskan nama file yang benar, ya, atau yang urut atau nama file yang sesuai dengan SOP penulisan nama file, ya. Kenapa ada SOP-nya? Hal ini untuk membantu kita di dalam mencari file kita. Contoh, kalau file tersebut gambar, kalian masukkan ke folder gambar. Ini langkah yang pertama, ini terlebih dahulu, ya. Contoh nih, misalkan kita sudah tahu ya file yang akan kita simpan itu file gambar. Kemudian bagaimana sih cara membuat filenya? Nah, kalau di aplikasi Windows Explorer yaitu gampang ya, tinggal klik kanan kita buat filenya, ya. Di sini kan nggak ada nih, belum ada. Kalau kita tambahkan filenya pun juga tidak ada nih. Ini juga nggak ada karena adanya penambahan file baru. Oke, misalkan ya kita punya file gambar. Ini ada nggak ya? Ini saya akan cari file gambar terlebih dahulu. Nah, ini ada. Saya punya file dalam bentuk PDF ya, di folder download. Nah, bagaimana nih cara menuliskan file yang benar? Yang pertama, kalian harus sesuaikan kategorinya terlebih dahulu. Kalau file yang kalian punya itu adalah file sertifikat, ya, ini kan sertifikat ya. Sekarang nih kita punya lagi 2 file sertifikat nih. Kita akan salin lagi ke sini. Nah, jadi kan kita punya 2 nih ya. Nah, penulisan yang benar adalah kata yang pertama ini ya, itu harus sama, yaitu sertifikat. Ini kita hapus terlebih dahulu. Sertifikat. Kita sama. Kata di depannya adalah mencerminkan sebagai kategori ya. Sertifikat Qurratu Aini. Oke. Kemudian semua file yang mempunyai kategori yang sama, misalkan nih, yang kedua sama nih, sertifikat punyanya Dimas Kurnia.
Nah, kita beri kategori yang sama nih, namanya sertifikat strip. Ya, nama yang punya. Tidak boleh menggunakan garis miring ya. Kenapa? Karena garis miring itu tidak diperkenankan dalam penulisan file. Bolehnya strip. Nah, seperti itu. Misalkan ada yang ketiga juga sama, kita tambahkan sertifikat strip namanya siapa. Lanjut, jika kita punya, ini kita gandakan lagi aja ya. Saya akan berikan contoh lagi nih. Ketika kita punya file, ya, contohnya adalah kita ditunjuk sebagai ketua panitia Idul Kurban misalkan, ya, panitia Idul Kurban. Untuk kategorinya berarti Idul Kurban. Nah, datanya terkait tentang apa? Misalkan nih, datanya adalah surat undangan. Klik tombol OK. Nah, sudah jadi. Sehingga nantinya akan manajemen file ini akan mengurutkan sesuai dengan abjad. Ya, jadi dari A hingga Z. Yaitu untuk mengurutkan. Kemudian untuk file panitia Idul Kurban ternyata bukan hanya satu, mungkin ada banyak ya. Dari surat undangan, kemudian ada dokumen tentang pendaftaran hewan kurban, ya. Klik tombol OK. Nah, maka dia otomatis akan mengurutkan sesuai dengan kategori yang kita berikan. Nah, seperti itu. Nah, itulah salah satu cara untuk memberikan nama file yang benar agar kita tidak bingung mencarinya, agar bisa rapi dan mudah untuk menemukannya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.